Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan yang saya ambil dari buku Gemar di hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 113 ayat 3 sampai 9. Saya beri judul renungan pada hari ini adalah Allah yang Maha Tinggi tetapi dekat. Apa maksudnya? Jadi Mazmur 113 ini merupakan Mazmur pujian yang biasa digunakan dalam perayaan-perayaan Yahudi. Mazmur ini mengarahkan perhatian kita kepada karakter Allah yang luar biasa. Dia maha tinggi dan tak tersentuh oleh manusia. Namun justru memilih untuk memperhatikan dan mengangkat manusia kita ini yang hina, yang berdosa. Namun dalam renungan pada pagi hari ini saya ingin membukakan 3 kebenaran besar yang dapat mengubah cara kita melihat Tuhan dan diri kita sendiri. Yang pertama, Tuhan layak dipuji tanpa batas. Disampaikan dalam ayat 3 sampai 4, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Sering kita dengar dari lagu sekolah minggu ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya. Ayat ini menggunakan gambaran waktu dan ruang yang sangat universal ya. Artinya dari kata dari terbit sampai terbenamnya matahari. Artinya apa? Untuk menekankan bahwa pujian kepada Tuhan itu haruslah konstan. Ya. Tak terbatas pada waktu atau tempat tertentu saja. Jadi kita beruntung sebagai umat Tuhan bahwa kita itu bisa melakukan pujian penyembahan dimanapun kita berada, baik di jalan, baik di rumah, baik sedang apapun kita, sedang melakukan pekerjaan, sedang sekolah, kuliah, kita bisa memuliakan Allah. Jadi kemuliaan Tuhan tidak hanya berlaku bagi satu bangsa atau umat saja, tetapi melampaui semua bangsa. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi, bukan sekedar hal-hal yang bisa dipercaya yang memiliki batas di luar sana. Namun Tuhan ini tak terbatas. Jadi pujian sebagai gaya hidup. Mari kita untuk membentuk kebiasaan memuliakan Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi di setiap aspek kehidupan kita, di rumah, pekerjaan, saat sendiri maupun bersama orang lain ya. Pujian juga tidak hanya saat senang, tapi saat susah juga. Tuhan tetap layak dipuji dalam kesulitan apapun, karena karakternya tidak akan pernah berubah. Dan pujian itu harus ditularkan bagi keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, untuk memuji Tuhan. Hal ini untuk menanamkan nilai pujian dalam keluarga, agar siapapun kita di dalam keluarga itu bertumbuh dan kita berdampak. Yang kedua, Tuhan yang tinggi merendahkan diri untuk melihat. Ayat 5 sampai ayat 6 saya ambil dari itu. Dari ayat, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Mazmur ini membandingkan ketinggian Allah dengan kerendahan hatinya. Di satu sisi Tuhan tinggal di tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa Dia jauh lebih tinggi
dari kita. Namun secara gambarannya, justru karena tingginya itulah dia harus merendahkan diri hanya untuk melihat ciptaannya. Siapa? Kita. Bahkan langit sekalipun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan aktif terlibat dalam ciptaannya, bukan Tuhan yang jauh dan pasif. Ya, artinya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam terhadap kita. Dia selalu melihat kita, dia selalu memperhatikan kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak tahu apa-apa tentang kita. Justru sebaliknya, Tuhan lebih tahu daripada yang kita tahu. Ya. Jadi Tuhan itu tidak asing terhadap setiap penderitaan kita. Dia melihat, memperhatikan, dan menyertai kita di tengah kesulitan kita. Kerendahan hati Tuhan adalah teladan bagi kita. Semakin tinggi kita secara sosial, ekonomi, atau rohani, semakin kita harus menunduk untuk melayani dan memperhatikan sesama. Doa kita itu tidak pernah diabaikan oleh Allah. Tuhan yang besar tidak terlalu sibuk untuk mendengarkan tangisan kita. Dia selalu peduli dan dia selalu memberikan yang terbaik. Yang terakhir, Tuhan mengangkat dan memulihkan yang terbuang. Ia menegakkan di ayat 7-9 ya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama para bangsawan. Bersama para bangsawan bangsanya, ia menundukkan perempuan mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Jadi Mazmur ini menggunakan dua ilustrasi nyata tentang pemulihan dari kondisi paling rendah. Yang pertama adalah orang miskin yang hidup di dalam debu dan lumpur. Ya, ini adalah simbol kemiskinan dan ketertindasan ya. Ini benar-benar dinyatakan bahwa orang miskin yang kalau kita bisa lihat debu dan lumpur ya. Artinya orang yang sangat hina, orang yang paling rendah. Dan yang kedua adalah perempuan mandul. Dalam budaya Ibrani itu dianggap hina karena tidak memiliki keturunan. Itu ada di Alkitab. Nah, dua hal ini menjadi ilustrasi tentang pemulihan dari kondisi paling rendah. Dalam budaya zaman itu, kedua kondisi ini sangat memalukan dan penuh penderitaan. Namun, Tuhan tidak hanya mengangkat mereka tetapi memberi mereka kehormatan baru. Duduk bersama bangsaan menjadi ibu yang bersukacita. Ya, ini berbicara transformasi total oleh anugerah Tuhan, bukan hanya sekedar materi, tetapi juga status, identitas, dan martabat kita ya. Artinya Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam kalau kita ditindas, dan Tuhan memberikan kita status, identitas, dan martabat yang jelas di hadapannya ya. Jadi mau siapapun kita, dari kasta tertinggi pun kita, bahkan kalau kita menganggap diri kita dari kasta tertinggi sekalipun, di mata Tuhan kita semua sama. Jadi tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi di mata Tuhan ya. Tuhan dapat mengangkat siapapun, tidak peduli seberapa rendah posisi kita sekarang. Jadi Tuhan sangat memulihkan dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tidak ada keadaan yang terlalu gelap bagi Tuhan. Mazmur ini menumbuhkan harapan bagi mereka yang terikat kemiskinan, penyakit, ketidakpercayaan, atau luka batin ya. Jadi Tuhan itu selalu menaruh belas kasihan kepada kita ya. Kita telah diangkat oleh Tuhan, dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangannya, turut mengangkat yang lemah di sekitar kita. Ini adalah tugas kita bersama. Jadi Mazmur 113 menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan adalah pribadi yang besar sekaligus maha kasih. Dia tinggi dan layak dipuji, tetapi juga sangat dekat dengan yang terhina dan tertindas. Dialah Allah yang tak hanya memerintah dari tahtanya, tapi juga turun untuk memeluk mereka yang terbuang dan memberikan mereka martabat baru. Jadi pada pagi hari ini kita sangat-sangat terberkati dengan renungan pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha besar sekaligus maha kasih. Jadi jangan pernah kita undur daripada Allah dan jangan pernah ragu akan belas kasihan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.